Saya makanya kalau diskusi sini Kak, jangan menurut Kak. Sebelumnya, Jangan menurut Kak. Kalau menurut ya Kakak, itu ya kalau menurut Kakak ya udah gitu loh. Apa gunanya Kakak di sini? Sekarang ini menurut Bible Kak. Saya nggak mau menurut Kakak. Saya juga tidak pernah di sini bernarasi apakah bunga karang yang dicelupkan anggur asam itu menjadi racun? Oke, sekarang gini aja deh. Kakak buka Bible Kakak, buka Yohanes 19 mulai dari 28 sampai 30 baca perikopnya. Adakah dia mati karena kehabisan darah, karena tercabi-cabi, karena apa? Silakan dulu Kakak baca. Baru kita bisa apa? Tuhan kan menderita sengsara. Dia Saya tidak sudah tahu menderita menderita, sengsara dan Kakak sebentar coba baca lagi, Kakak coba baca. sebentar lagi dia memang Kakak baca. Ya Allah, ya Rabbi. loh, Alkitab saya tuh dibuang sama suami saya. Terus Kakak naik ke sini, apa data Kakak? Alkitab saya kan ada di HP. Ya. Oke. Kakak ada HP 2? Enggak. Oke, saya tunjukkan ya, Kak. Kakak lah yang baca. Ya, bentar. Bentar ya. Oke, Kakak baca Yang ya. jelas, tubuh Tuhan itu sudah tercabi-cabi oleh cambuk Romawi dan dia memang sebentar lagi Kak, akan udah, meninggal. Saya tunjukkan aja dulu, Kak. Tercabi-cabi, buktinya Yesus saja tercabi-cabi belum matinya, Dan Kak. racun, tidak ada racun. Dan anggur asam itu mempercepat kematian Yesus. Halo. Jadi Saya nih pakai data, Kak. Jadi tidak ada racun. Kakak pakai data atau tidak? Ya silakan dibaca, di situ tidak ada Makanya racun. saya bagaimana mau Tidak ada baca kalau kamu di kata-kata. sini ngerocos saja? Tidak ada kata-kata mati di racun, tidak ada. Oke. Nih ya. Jadi tidak ada kalau kata-kata anggur asam yang bunga karang yang dicelup anggur asam itu mengandung racun, itu ketidaksengajaan oleh tentara Romawi itu. oh ketidaksengajaan, makanya baca dulu Kak. Makanya ini, aduh, kenapa lah jemaat-jemaatnya Paulus ini pada ngeyel semua. Nih Kak, perikopnya apa nih? Yesus mati. Oke. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan. Jadi kamu bilang tidak kesengajaan. Ini mereka mencucukkan bunga karang, artinya sengaja, yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Apakah bunga karang itu racun? Nah, makanya baca. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalau kamu bilang anggur asam ini beracun atau tidak, terus kenapa perikopnya di sini katanya Yesus mati? Karena Yesus memang sudah dianiaya. Di mana buktinya Sebelumnya, Yesus sebelum mati karena digantung. dianiaya? Di mana Yesus mati karena dianiaya? Kau lihatlah ayat-ayat sebelumnya. Lah kau yang Cerita lihat, sebelumnya. kau yang pakai mata. Di cerita sebelumnya kan Tuhan sudah dicambuk, dimahkotai duri, dipukul, dia Sejak sudah kapan tubuhnya tuh sudah rusak. dimahkotai itu langsung membuat dia mati? Tapi di situ perikopnya, Tubuh ketika Yesus itu sudah terluka parah. Dia Kakak nggak baca. Kakak nggak baca di situ. Coba baca baik-baik ya. Nah, sekarang kakak turun, tidak usah dulu naik ke Komal. Kakak buka searching di Google. Itu di samping kiri kanan Yesus yang bersama-sama dengan Yesus disalibkan. Itu untuk memastikan mereka mati, dipatahkan kakinya, Kak. Kecuali Yesus. Yesus tidak ada dipatahkan kakinya. Kenapa dipatahkan sama tentara Romawi? Untuk memastikan mereka itu sudah mati. Ampun aku. Kenapa ada pula manusia kayak begitu ya? Heran aku. Ya Allah, ya Rabbi.
tidak terima itu, bantah dengan data. Kalau hanya bantah dengan congor, dia dicabi-cabi. Itu begal itu di sana tuh. Koyak-koyak pun dia. Tapi tidak ada sampai langsung mati. Halo Gideon, silakan open kamera. Selamat Halo, malam. Kak. Selamat malam. Panggil apa nih, kakak ya? Terserah, mau panggil kakak, ibu, terserah. Buka kameranya, Dek. Bentar ya, Kak. Oke. Dimatikan tadi. Apa dimatinya? Udah, Kak. Ya, oke. Ini temanya, kenapa dimatikan tadi itu? Yesus mati diracun, menurut Yohanes 19:30. Mulai dari 28 sampai 30. Pertanyaan aku begini, Kak. Kenapa kakak membuat pernyataan begitu? Karena di Yesus dalam mati diracun. Yohanes 19 dari 28 sampai 30, sesudah Yesus meminum anggur asam, yang dimana di situ juga dicocol bunga karang, Yesus di situ langsung mati, Bang. Perikopnya aja di situ dikatakan Yesus mati. Jadi bukan karena Yesus disalibkan. Yesus memang mati di kayu salib, tapi matinya Yesus bukan karena tersalib, tetapi karena meminum anggur asam yang dicampur dengan bunga karang. Yang dimana bunga karang, kalau kamu cari di googling, itu bunga karang itu adalah dia tumbuhan di dasar laut yang dimana di situ mengandung racun mematikan. Memang ada yang tidak memati, ada yang tidak mengandung racun, ada yang mengandung racun. Jadi gimana lah kakak bisa menanggapi bahwa bunga yang dicelupkan kepada Yesus itu anggur beracun, dan seperti yang kakak bilang bunga karang itu kan ada yang beracun dan tidak beracun. Jadi kalau dia tidak beracun, Dia kalau tidak beracun, berarti Bang, dia tidak akan Yesus mati. bukan mati diracun. Lah, buktinya sesudah Tapi dia kan, minum anggur Kak, asam dia kan- itu, oke. Dia sesudah minum anggur asam itu, dia masih hidup atau langsung mati? Kalau dibilang langsung sih enggak, karena dia kan membuat perkataan di situ kan. Iya, dia Dia setelah kan membuat menyerahkan perkataan, nyawanya. Bang, membuat perkataan itu apa butuh setengah jam? Sudah selesai. Itu doang, 1 detik doang. Langsung di situ Yesus mendudukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati dia. Tapi yang maksudnya yang enggak sinkron itu yang kakak bilang itu Yesus mati diracun. Kalau menurut kami lah semua bangsa orang Kristen, dia enggak mati diracun, Kak. Karena seperti yang Sekarang kakak saya bilang, saya Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Kita di sini kalau diskusi itu harus dapat poin. Kalau kalian tidak terima tidak mati diracun, pertanyaan saya, ketika dia haus, apakah dia itu sengaja meminum itu atau diberikan minuman anggur asam? kan dia kan dibilangnya aku haus. Nah, siapa yang memberikan Jadi dia kan minuman? para tentara Romawi. Nah, berarti para tentara Romawi memberikan Yesus minuman kan? Ya, Yang di mana bunga karang itu adalah racun. kalau kakak bilang bunga karang itu ada racunnya, itu belum dipastikan, Kak. Kalau itu ya, yang selebihnya Kalau gitu cari data yang di mana ketika Yesus minum anggur asam dia tidak mati. enggak, karena kan peringkopnya kan kakak buat di sini Yesus mati diracun. Ya kan? Bang, perikopnya aja di situ sudah dikatakan Yesus mati. Nah, ketika kita baca isi dari perikop itu Yesus mati, ternyata Yesus mati itu karena minum anggur asam, Bang. Nah, sementara anggur asam itu dia diberi minum oleh tentara, bukan dia minum sendiri. Iya, kakak betul bilang, karena di Alkitab pun dibikin peringkopnya kan Yesus mati. Tapi Nah. nggak ada ditambahi seperti yang di sini kan Yesus mati diracun, nggak ada, Kak. Maksudnya gitunya. Bukan. Astagfirullahaladzim. Bang, ini sekarang yang kita bahas. Waktu Yesus minum anggur asam, dia langsung mati atau tidak, Bang? Sesudah meminum dia menyerahkan nyawanya. Mati betul. Mati.
Mati. Iya, mati. Nah, perikopnya Yesus mati. Berarti Yesus mati karena minum anggur asam atau mati karena dia tersalib? Karena dibilang kan dia berkata sudah selesai. Iya, dia sesudah minum anggur asam atau karena tersalib Yesus mati? Ya dalam kondisinya itu kan dia disalib dan minum anggur itu juga. Iya, Pada betul. waktu itunya. Kalau kita baca perikopnya itu kan Yesus mati. Nah, kita baca isi Ya. dari perikop itu, dia mati karena tersalib atau karena minum anggur asam. Sesudah minum anggur asam itu. Berarti bukan karena tersalib, betul? Betul, ya oke lah karena tapi kan Jadi gini analoginya, Bang Gideon, sebentar. Ini kita contoh ya, contoh. Budi mati di atas tempat tidur karena sakit. Bukan karena di atas tempat tidur itu yang membuat dia mati. Dia mati di atas tempat tidur, tapi dia mati karena sakit. Terima? Nah, Yesus memang dihukum disalibkan. Tapi Yesus mati bukan karena tersalib. Tapi memang benar Yesus mati itu di atas kayu salib, tapi dia mati karena minum anggur asam. Terima? kalau kakak bilang ini kurasa setiap kami ini yang nggak terimanya. Yesus mati karena minum anggur, tidak kak? Loh, Itu Yesus perasaan nggak mati. terimanya. Itu bang. Perikopnya Yesus mati. Nah, isi dari perikop 28 sampai 30, kalau kita baca, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya, isi perikop yang Yesus mati itu, ternyata Yesus mati karena minum anggur asam. Makanya saya bilang begini, Yesus mati di atas kayu salib karena minum anggur asam, bukan karena dia tersalib. Terima? Gini loh kak, kan dia bilang kan sudah selesai, sudah finish. Bukan sudah selesainya. Ketika dia bilang sudah selesai, dia mati karena di situ perikopnya, isi perikopnya, dia mati karena minum anggur asam atau karena mati karena luka-luka waktu dia disalib? Yesus mati. Karena Nggak ada kan Yesus mati. Aku nggak mau nambahin. Astagfirullahaladzim, Bang, ada di situ Biblenya nggak? Baca aja deh. Saya capek deh. Ada. Nah, sekarang baca. Ada. Buka Yohanes 19 dari 28 sampai 30. Silakan baca, Bang. Yang kakak bilang tadi apa? Peringkopnya Yesus mati diracunkan. Tapi di situ nggak ada loh. Dengar dulu, Yesus mati. Nah, sekarang ketika Abang baca dari 28 sampai 30, ternyata dia mati karena meminum anggur asam. Anggur asam itu berarti dia berupa racun, Bang. Gak ada orang minum anggur asam langsung mati kalau nggak ada racunnya, Bang. Itu maksud saya. Berku baca ya. Ya, bacalah. Aduh. Tapi ini aku Alkitabnya edisi yang kedua, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yohanes 19 ayat 28. Kayak gini, Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkannya suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Ada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ini ya kak, ini apanya? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, bukan diracuni loh, ia berkata, sudah selesai. Terus setelah dia ngomong sudah selesai, dia masih hidup apa enggak? Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan mati, nyawanya. Kan? Mati kan? Ya kan, tapi kakak jangan menghilangkan yang Yesus berkata Jangan bilang sudah selesai. Bukan itunya, Dek.
Dia mati, dia Ah. mengatakan sudah selesai karena apa? Karena luka-luka di badannya atau karena dia minum anggur asam yang dicocol bunga karang? Ya karena dia bilang udah selesai. Gak ada orang ngomong sudah selesai langsung mati, Dek. Apa akibatnya Iya. dia mati? Dek, kau nih ternyata lebih Pe. bohong lagi. Pe. Dek, di Pe, situ lelah dia kakak sesudah minum bicara. anggur asam. Sesudah minum anggur asam. Baca dong, masa karena dia berkata Gini. sudah selesai langsung mati? Karena gini loh kak, kembali lagi ke awal ya. Karena Yesus kan kakak bikin sini Yesus mati diracun kan. Karena Dek. kakak bilang Kalau dia Kalau- racun, oke sekarang begini, dia meminum anggur asam atau tidak? minum. Nah, anggur asam itu dicampur bunga karang atau tidak? Di sini ditulis lalu mereka melilitkan suatu bunga karang. Ya Bunga udah. karang, melilitkan. Lah bunga karang kamu tahu nggak apa arti bunga karang? Apa itu bunga karang? Kalau itu kurang tahu kak. Nah, kalau kurang tahu kena. Dek, makanya Dek belajar. Bunga karang itu, Ya, dengar dulu saya. Bunga karang Oke. itu tumbuhan Bunga karang itu tumbuhan dasar laut yang dimana di situ memiliki racun mematikan. Gak mungkin deh dia cuman katakan aku selesai langsung dia mati. Dia karena di situ meminum anggur asam yang sudah tercampur dengan bunga karang. Sementara bunga karang itu adalah racun. jadi gini lah. Jadi menurut kakak itu Yesus mati diracun lah. Menurut kakak. Loh, anggur asam itu dicampur dengan bunga karang, Dek. Berarti anggur asamnya itu sudah tercampur dengan racun. Paham gak sih sekarang ini? Contoh, Karena kalau kayak karena gini. Oke lah kakak lah. contoh kayak kopi sianida. Nah, bukan minum kopinya dia yang membuat mati, tapi karena kopi itu sudah tercampur dengan sianida yang dimana sianida itu adalah racun. Bunga karang itu juga racun. Nah, sementara di situ dikatakan anggur asam itu dicelupkan dengan bunga karang, Dek. Yang dimana bunga karang itu adalah racun mematikan. Nah, ketika Yesus meminum anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Langsung dia menyerahkan nyawanya. Berarti dia mati. Mati, memang mati. Yesus mati. Tapi kalau Ya, Yesus kakak mati bilang karena Yesus apa? mati di Yesus mati karena apa di situ dikatakan? Bukan karena dia Karena ngomong sudah seseorang- selesai. Dek, dah kakak orang dulu mati, kakak. orang mati itu karena ada penyebab, dia sakit, dia kecelakaan. Ada sebabnya, Dek. Nah, Yesus itu sebabnya dia mati karena apa? Bukan karena dia katakan sudah selesai. Jadi Ya karena minum anggur asam. Kok nggak dibaca sih tadi gimana nih? Dibaca loh, Dek. kan ku baca kan kakak dengar sendiri kan aku membaca. Iya, dia di situ dikatakan apa? Sesudah dia meminum anggur asam itu, kan dikatakan sesudah minum anggur asam. Dia Ya, berkata iya, sudah Pak. selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya itu apa? Yesus mati karena meminum anggur asam. Yang dimana anggur asam itu sudah tercampur dengan racun. Dari mana racunnya? Dari bunga karang. Tapi gini lah kak, kalau kakak, kalau menurut kan di sini nggak mau aku menambah dan mengurangi isi firman ini. Bukan soal Karena menambah di situ- mengurangi. Kamu yang tidak memahami arti kalimat di situ. Sesudah Yesus minum anggur asam, pasti kita berpikir, loh, kok dia meminum anggur asam langsung mati? Ya berarti pas kita baca ayat sebelumnya, ternyata anggur asam itu sudah terkontaminasi, sudah tercampur dengan bunga karang. Yang dimana bunga karang itu adalah semacam tumbuhan yang memiliki racun mematikan. Tapi Makanya temanya kakak bilang ada juga. Kenapa? Tapi kakak bilang kan ada juga yang nggak beracun kan? Nah, kalau tidak beracun, apakah mungkin Yesus hanya minum anggur asam langsung mati?
Karena sudah selesai katanya kak. Lah sudah selesai. Astagfirullah. Ya Allah, memang. Ya. Inilah, begini loh dek. Inilah yang saya bilang ketika kamu berdiskusi itu hanya menggunakan doktrin. Intinya Yesus jangan Bukan mati racun. Sementara Kan di data, sini, loh, kamu bisa nggak menunjukkan datanya di mana Yesus ketika minum anggur asam dia tidak mati? Yang kakak bilangnya Yesus mati kan diracuni karena kakak bilang bunga karang Karena itu bunga beracun. karang itu adalah racun yang mematikan. Hah. Coba cari deh, kamu punya HP 2 nggak sih? Satu kak. Nah, kalau cuma satu terus nggak gini ya. Ada orang yang ngotot-ngototan tapi sebenarnya tidak tahu. Saya mau dia ngotot tapi dia tunjukkan data. Itu yang baru keren. Jangan ngotot-ngotot kita di sini, Dek, tapi kamu nggak tahu. Ada memang bunga karang itu yang tidak beracun. Nah, kalau saya katakan, Yesus oke lah. Dia waktu dicampur dengan bunga karang itu tidak beracun. Terus kenapa Yesus langsung mati? Ini nanti jadi masalahnya karena aku bilang itu lagi kakak pun nanti gimana bilangnya kan. Loh, Jadi di situ aja mentoknya. ya bukan di situ aja mentoknya. Begini, Dek. Itu ada dua kemungkinan. Kalau itu bunga karang tidak ada racunnya, tidak akan mati, Dek. Tapi kalau dia mati berarti bunga karang itu mengandung racun. Simpel aja sebenarnya. Kenapa orang itu minum kopi langsung dia mati? Pas ditengok, oh ternyata mengandung sianida. Simpel sebenarnya. Cuman memang kalian itu yang tidak mau menyimpelkan. Suka kali memperibet. Memang apa salahnya kalau Yesus mati diracun? Toh juga mati kan? Tapi memang bukan diracun. Lah, kalau gitu dia diapain? Ya karena sudah selesai semua yang dia derita, makanya dia mati. Lah, sebelum dia Sudah ngomong selesai. sudah selesai, sebelum dia ngomong sudah selesai dia ngapain? Itulah disiksa. Di mana dikatakan di situ dari ayat 28 dia disiksa? Kan sebelum, kan kakak bilang kan sebelum. Di situ perikopnya apa? Yesus disiksa apa Yesus mati? Yesus mati. Ya udah, ngapain langsung lari ke penyiksaan? Buktinya pada waktu di situ perikopnya Yesus mati, kita baca isi perikopnya, Dek. Nggak ada di situ dikatakan penyiksaan. Sesudah minum anggur Aku asam. tahu. Nah, Aku apalagi tahu yang apa kakak bilang. Tapi Ah. itu kan kakak sendiri yang bilang loh, bukan aku yang bilang. Kakak bilang bunga karang itu ada yang beracun, ada yang tidak beracun. Kan kakak yang bilang bukan aku. Nah, Aku kan sekarang nggak ketika tahu. dia minum anggur asam itu dia mati nggak? Iya, sudah itu menyerahkan nyawa mati. Ya udah. Sebelum dia mengatakan aku sudah selesai, dia ngapain? Minum anggur asam kan? Nganggur. Ya udah. Ya. Bukan karena dia disiksa kan? Di mana dia diracun? Astagfirullah. Diracunnya di mana? Bunga karang itu, Dek, bunga karang. Di mana? Aduh. Nggak, aku nggak mau jadi apa yang karena kakak bilangnya Yesus mati diracun, terus kakak bilang Kalau gitu buktikan karena dia kalau diracun. minuman anggur asam itu tidak mengandung racun. Kenapa Yesus mati? Ya karena dia kan sebelumnya kan udah disiksa, dicambuk. Di mana di situ disalib, dikatakan dipakukan. Yesus mati karena disiksa dicambuk? Kan sebelum- jangan gini, Dek. Jangan ya. Jangan kalian menunjukkan memang betul-betul kalian botol lah. Di situ jelas ada perikopnya Yesus mati. Pas dibaca isi perikopnya, Yesus mati bukan karena disiksa. Bahkan di kanan kiri Yesus yang bersama-sama dengan Yesus disalibkan, untuk memastikan mereka mati, tentara Romawi itu mematahkan kakinya. Tapi Yesus tidak dipatahkan. Coba baca deh baik-baik Bibelnya. Iya, itu benar. Nah, kenapa Yesus tidak dipatahkan kakinya? Tapi kan dicucuk lambungnya. Langsung mati apa enggak? Kan kakak tadi bilang yang Bukan memastikan. waktu dia dicucuk lambungnya langsung mati apa enggak? Dia kan udah mati di situ. Astagfirullahalazim. Ampun aku.
Udahlah bang, udahlah dek, baca aja lah Biblemu. Betul, saya sakit kepala, benar. Saya daripada stres, ujungnya ribut saya nanti kan. Saya tidak mau sini debat kusir. Ya. Sudah 3 ya, 3 oten. Betul, ampun aku. Inilah ya. Inilah gunanya kita dikasih oleh Allah itu apa? Kecerdasan lah, akal. Itu gunanya itu. Ini lagi yang satu, nih ngapain lagi di sini? Oke, gitu dong. buka Naikkan kamera. dari tadi dong. Bentar. Iya, ini satu-satu di Sabar. sini. Ya, buka kamera. Sabar, tenang. Saya tenang kok dari tadi. Cuman Iya. memang kalau pengikut Kristus palsu nih ya kayak beginilah. Botolnya minta ampun. Loh, kok ini diundang? Coba diundang. Nih, aku udah undang. Tuh. Oke, tadi pertanyaannya saya langsung jawab aja ya. Pertanyaannya, Ini kan Yesus Yohanes. mati diracun. Yohanes 19 nomor Oke. 28 sampai 30. Oke, saya jawab ya. Ketika kau membaca ayat yang ke-30, sudah selesai lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Jadi bukan karena mati diracun, tetapi karena menyerahkan nyawanya. Bapa Oke. mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun ya mengambil daripadaku, melainkan memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke. Udah? Udah? Ya, Oke. jadi bukan mati karena diracun, karena diserahkan nyawanya. Oke. Kita buka nanti mulai dari juga Matius 27. Mulai dari 45. Perikopnya sama, Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Nah, kalau kamu mengatakan dia menyerahkan nyawanya, itu bukan dia mati, bukan karena diracun. Pertanyaan saya di situ. Di dalam Matius 27:45 dengan di dalam Yohanes 19 dari 28 sampai 30. Apakah ketika dia menyerahkan nyawanya, dia tidak meminum anggur asam atau tidak? Ya, itu mereka yang menyerahkan anggur asam, tetapi Yesus tidak akan mati kalau tidak menyerahkan nyawanya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Kalau kau baca tadi juga di situ, dia menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa Tuhan Yesus, kecuali dia yang memberikannya untuk menerimanya kembali. Sebentar. Ketika dia meminum anggur asam yang dicampur dengan bunga karang, apakah pada waktu itu Yesus belum mati? Belum. Loh, tapi sudah menyerahkan nyawanya. Gimana ya kok Robert? Kok gimana sih bagaimana dia mati terus dia minum? Kan yang dibilang. Bukan, Apakah ketika Tuhan dia- Yesus ketika waktu dia minum, dia Ketika masih hidup? sesudah. Ya masih Sebentar. hidup lah. Sebentar, sesudah dia minum itu, apakah dia masih hidup atau tidak sesudah minum? Masih hidup. Kan Tidak sudah dia langsung minum, Hah? tidak langsung mati kan? Kita baca lagi. Dia Sesudah menyerahkan Yesus minum. nyawanya. Loh, berarti dia mati kan? Menyerahkan nyawanya. Tadi kau tanya, ketika waktu dia minum, Iya. masih Sesudah- hidup, masih hidup. Oke. Sebentar. Sebentar dulu, Robert, sebentar. Iya. Kita dapat poin. Sesudah Yesus meminum itu, dia menyerahkan nyawanya, berarti
dia menyerahkan nyawanya karena sesudah dia minum anggur asam atau tidak? Belum, ketika itu Yesus belum langsung mati. Kan Baca pertanyaannya, dong, dari 28. Hei, tadi baca kan dari sudah 28. dikatakan. Dia Kamu masih baca. mengatakan Ah. sudah selesai. Artinya di situ dia menyerahkan nyawanya. Dia nggak menyerahkan, langsung oke. minum. Sebelum dia sebentar. menyerahkan Dia nyawanya. minum dia langsung nggak kejang-kejang gitu. Enggak. Itu. Sebelum dia meminum, sebelum dia mengatakan menyerahkan nyawanya, apakah dia meminum anggur asam atau tidak? Betul. Tadi saya sudah jawab. Tetapi bukan mati karena anggur asam. No, perikopnya Tetapi Yesus dalam Yohanes mati. 10 Perikopnya Iya. Yesus mati. karena dia Jadi, menyerahkan nyawanya, bukan karena minum anggur Robert, asam. Robert, sekarang pertanyaannya begini, Robert. Perikopnya di dalam Matius 27:45 Yesus mati. Di situ diceritakan Mati. Yesus, sabar dulu dong. Yesus mati. Di situ sebelum Yesus mengatakan selesai sudah, dia meminum anggur asam yang terkontaminasi dengan bunga karang. Di dalam Yohanes 19, sebentar dulu. Yohanes 19, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia juga meminum anggur asam. Jadi pertanyaannya begini. Yesus mati di kayu salib karena tersalib atau karena minum anggur asam? Karena menyerahkan nyawanya. Jadi ketika Baca isi perikopnya, Robert. Loh, saya jawab kan. Perikopnya Ketik- itu Yesus Tenang, Yesus tenang, mati karena minum tenang. anggur asam. Tenang. Loh, saya sudah tenang. Kamu Jadi baca ketika dong. saya baca, makanya saya sampaikan. Nah, Ketika Tuhan Yesus minum, dia kan kau bilang, apakah dia langsung mati? Tidak. Dia tidak langsung kejang-kejang terus mati kan. loh, Nah, Yesus sesudah masih dia yang namanya ada di baca situ. dong. Coba baca, Kedal- Robert. Baca dulu. Baca Saya dulu. baca. Makanya ini kan, Sesudah ia minum anggur tadi asam itu. Yohanes. Nih, Yohanes 19:30, sesudah meminggir coba baca. anggur asam itu dia berkata, Nah, ya kan? Sudah selesai. nah, terus Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sama seperti Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. mati tidak? Dari tadi saya nggak pernah mengatakan Mati tidak? bahwa Yesus tidak mati, menyerahkan Mati nyawanya. tidak? Loh, Mati. ya, menyerahkan nyawanya mati tidak? Mati. Nah, menurut isi perikop Yesus mati karena meminum anggur asam atau karena Karena dia menyerahkan nyawanya. Yesus mati karena meminum anggur asam atau karena dia mati dicambuk, ditampar, dilubangi tangannya? Jawab. Karena menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 18, 17, Sebelum dia 18. menyerahkan nyawanya, Saya baca lagi ya, sebentar. Saya baca lagi ya. Yohanes Oke, 10 ayat silakan. 17 sampai 18. Ya. Loh, Tidak seorang Yohanes pun 19, itu yang tidak mengambil itu tidak penting. Loh, kenapa saya baca kitab saya? Kenapa kau potong? Yang Yohanes Loh, kenapa 19, kau hanya mau mengikuti apa keinginanmu? Loh, Yohanes Saya menjawab 19, Yohanes 10 sebelum Yesus ayat. menyerahkan nyawanya, sebelum Yesus Ini menyerahkan konteks. nyawanya. Coba kamu baca Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Baik, kita Saya lihat. minta Yohanes 19 sebelum dia mati sebelum dia menyerahkan nyawanya, apa yang dia lakukan? Minum anggur asam atau bukan? Jelas saya sudah jawab. Minum anggur asam. Berarti bukan Ya. karena ditampar, dicambuk, diludahi, dikasih mahkota, dilubangi tangannya. Bukan karena Semua itu siksaan mati. itu bukan karena itu, tetapi karena dia mau menyerahkan Karena nyawanya. minum dia anggur Bapa asam, Robert. Kenapa susah kau Yo. mengakui? Loh, ini ada ayatnya nih. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Makanya dia mati bangkit. Itulah tugas yang Kalau dia kuterima begitu, dari oke, Bapakku. saya terima dalilmu. Kalau memang dia katanya yang berhak dia yang menyerahkan nyawanya, pertanyaan saya, kenapa mesti dia menunggu minum anggur asam itu baru dia menyerahkan nyawanya? Ya supaya digenapi segala nubuatan yang ada. Nah, nubuatannya Nubuatan- di mana? Bentar, saya jawab lagi nih. Nubuatannya di mana? Assalamualaikum. semua. Ya. Loh, nubuatannya di mana? Loh, iya dong, sudah Oke, Mazmur 6 ayat 21, 69 ayat 21. Oke, Mazmur. Mazmur 20 Sebentar ya, saya pakai yang tepat aja. Mazmur 69 No, 69. ayat 21.
Oke. Baca. Ya silakan baca. Kok nggak mau baca? Ya, kan kau yang bawa data, coy. Oh, ya udah. Mazmur 69 ayat itu kok hilang lagi ini. Ayat 21 ya? Lah, celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Apanya ini? Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan 69 ayat-ayat selanjutnya tuh. Makanya baca nih. Yang ayat 6 ayat 21-nya yang 69 22. dua-dua. Bahkan mereka memberi aku makan Racun. Racun. Enggak. Jangan dipotong-potong. Bahkan mereka memberikan memberi aku makan racun dan dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Yesus diracun nggak? Tidak. Diracun nggak? Dia sebentar. Tapi tidak membunuh Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan dalam nubuatan. Ketika waktu semua sudah dilakukan dalam nubuatan itu, Racun. Dan pada waktu aku haus mereka memberi aku tetapi minum tidak kurasa. karena racun Yesus Jadi mati. Yesus mati karena Diracun. Robert, jujur aja deh kau. Kenapa susah Kenapa kau maksa? Saya sudah menjawab loh. Tadi kau mengatakan apa? Nubuatan kan? Robert, Itulah sebelum nubuatan. Yesus mengatakan Mazmur 69 ayat 21 tadi. Itu adalah nubuatan. Ketika nubuatan semua sudah selesai, dia sudah menggenapinya. Kemudian dia katakan apa? Sebentar, inilah makanya. Ketika waktu dengarkan. Ketika kenapa debatnya teriak? Itu nubuatan, Nora. Yang kau bicara itu tentang nubuatan. Ketika nubuatan itu sudah selesai, semuanya sudah yang namanya digenapinya, kemudian dia menyerahkan nyawanya. Makanya dibacakan yang benar. Oke, Ya. kamu mengatakan di dalam apa? Di dalam Yohanes 10:17. Oke, 18. Nah, sekarang coba buka 1 Tesalonika 2 nomor 15. 1 Tesalonika, loncat lagi ya. Sudah selesai ya. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya. 1 Tesalonika 2. 2 ayat. Tunggu sebentar. Silahkan. Aduh. Sabar dulu. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Nomor 15. Coba baca. Saya yang baca. Silahkan. Berarti kamu mengatakan di dalam Yohanes berapa tadi? 10, 17, 18. Yesus berarti tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus, betul? Betul kan? Betul kan, Robert? Robert. Oke. Bahkan orang-orang Yahudi ini telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Elohim tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Berarti sebenarnya Yesus mati atau tidak ini? Tapi sementara Yohanes 10 katanya tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Oke, saya jawab. Ya, silahkan. Jadi kalau kata frasa bahkan Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus, itu memang kenyataan yang terjadi. Tetapi Jadi apakah sebenarnya- mereka membunuh? Jadi sebenarnya Yohanes 10 nomor 17-18 kata Yesus tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Sementara di dalam 1 Tesalonika Yesus dibunuh. Ini benar yang mana ini? Berarti yang dibunuh itu adalah Yesus palsu. Bukan, itu Karena mengabarkan Yesus, supaya karena 18 yang kamu baca tadi, Robert, itu Yesus asli mengatakan tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Jadi gimana? aku menyerahkan nyawa untuk mengambilnya kembali kan? Loh, katanya tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus, betul? Aku menyerahkan nyawanya untuk
mengambilnya. Makanya baca yang benar. Loh, Jangan Tapi 1 Tesalonika, dipotong-potong. oke, dia bilang begitu. Terus kenapa bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh? Dia menyerahkan nyawanya apa dibunuh? Ya, secara harafiahnya memang dia Tuhan Yesus dikatakan Iya lagi. telah Loh, dibunuh. yang benar yang mana? Ya, tetapi Menyerahkan nyawanya. Sementara di sini katanya Yesus dibunuh. Gimana yang benar ini? loh, itu menyampaikan yang sebenarnya, fakta yang ada. Fakta Tetapi- sebenarnya Yesus dibunuh apa menyerahkan Di- nyawa? Telah yang namanya disiksa, dia mati, Yesus mati dibunuh. beneran. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Yesus bahwa dibunuh. sudah selesai, Jawab. Itu Yesus jelas. sebenarnya dibunuh atau menyerahkan nyawanya? Yesus disiksa, dibunuh, kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Dibunuh. Berarti bukan menyerahkan nyawanya. Dia dibunuh dengan cara diracun. Ya udah. diracun? nubuatan Itu di dalam- menggenapi. Menggenapi nubuatan di Jelas, dalam Mazmur 69 ayat 22. 21, Menggenapi 22. nubuatan di dalam Mazmur 69:22 bahwa Yesus ketika haus dia diberi minum anggur asam dan dia diracun. Sementara kau bilang katanya Yesus menyerahkan nyawanya. Di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15, Yesus dibunuh. Dengan cara apa? Telah membunuh, bukan Diracun. dibunuh. Jadi mereka menginginkan Yesus itu dibunuh. Membunuh Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh. Bukan menginginkan, Robert. Telah dibunuh. Telah dibunuh. Dengan Telah cara apa? dibunuh. Dengan Mana cara telah dibunuh? nubuatan di dalam Mazmur 69, dia dira. Apanya yang diracun? Ya udah selesai. Dia menyerahkan nyawanya kok. Sudah selesai. Menyerahkan nyawanya. Di dalam Yohanes 10 apa dikatakan? Tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Sementara di dalam 1 Tesalonika, Tidak ada yang bisa dibunuh. baca yang benar, Nora. Kalau dia Aku menyerahkan menyerahkan sementara- nyawanya untuk mengambilnya kembali. Ya, Bukan oke, di saya situ terima. bahwa dia 1 tidak yang namanya. Tesalonika 2, Hmm. Yesus dibunuh atau tidak? Mereka membunuh Yesus. Ya sudah, dengan cara bagaimana? Ya dengan cara disiksa, mereka mencoba Di mana mencambuk disiksa? dia. Dengan cara nubuatannya Mazmur 69:22. Kau tadi yang buka, Robert. Mereka Semua mengambil yang makan racun. dikatakan, dengarkan, penggenapan firman, semua yang telah dinubuatkan, dia disiksa. Dalam Yesaya 52 tuh dikatakan bahwa dia disiksa, diremukkan tulang. Enggak. Semua Yang kata penggenapan aku haus. nubuatan-nubuatan itu digenapi setelah Aku waktu haus. dikatakan Aku haus. bahwa Itu di aku mana? haus, sudah haus. digenapi, maka dikatakan Digenapi sudah di selesai. dalam apa? Kemudian dia Digenapi di menyerahkan mana? nyawanya. Digenapi di mana aku haus? Mazmur 69 nomor 22, betul? Oke, Nah, itu kan Mazmur 69, sebentar Robert. Mazmur 69:22, Yesus diracun atau tidak? Yesus tidak diracun. Tapi penggenapannya katanya di Mazmur 69, gimana kamu ini? Dia apa? Dia apa? Dia meminum racunnya, benar kan? Sesuai nubuatan baca kan? ya. Puji Kita Tuhan. Baca. Itulah Tuhan kami. Yang terjadi dinubuatkan terjadi. Sebentar. Makanya Tuhan Yesus datang menggenapi. Sebentar, kita baca. Ini jangan kau, makanya aku bilang jangan kau suka kali nipu-nipu, Robert. Kau jujur Aku lah. nggak kau jadi nipu-nipu. Itu perkataan Nah. Tuhan Yesus. Sebentar, di sini Yesus mati. Apa dikatakannya? Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Tertulis di mana aku Haleluya. haus? Di mana tertulis aku haus? Loh, kok ini tiba-tiba aku haus? Itu tadi Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69, pada waktu dia haus, dia dikasih racun dengan anggur asam, betul? Sudah betul kan? Ada aku haus kan? Betul dia dikasih racun? Penggenapan terjadi kan? Dia dikasih racun tidak? Penggenapan terjadi atau tidak? Penggenapannya dia dikasih racun atau tidak? Betul dikasih racun. Nah, di dalam 1 Tesalonika, Yesus dibunuh tidak? Yesus, mereka membunuh Yesus.
membunuh Yesus. Nah, mereka membunuh Yesus dengan cara penggenapannya di dalam Mazmur dengan cara diracun? Tidak. Semua yang terjadi bukan hanya tentang, jadi proses penyaliban bukan hanya tentang saat itu saja, tetapi semua yang terjadi. Kenapa ketawa-ketawa sih? Ya iyalah, kau tidak jujur. Saya dari tadi pakai data, pakai dalil. Juga pakai data. Ketika waktu ada yang namanya penggenapan, nubuatan, maka terjadilah penggenapan. Puji Tuhan, Tuhan kami itu jelas. Ketika ada nubuatan, maka ada yang namanya penggenapan. Itulah Sudah Tuhan selesai kami. kita, Robert. Bukan sudah yang namanya, selesai. loh, Ternyata sudah selesai Yesus mati apanya? diracun. Bukan Loh, mati karena dia tersakit. menyerahkan nyawanya kok. Kau Dalam baca 1 sendiri. Tesalonika, Kau yang bawa dalil. 1 Tesalonika Yesus dibunuh. Kau yang bawa bukan menyerahkan dalil. nyawa. Yo, 1 Tesalonika tadi- Yesus dibunuh. Bukan Sebentar. menyerahkan nyawa. Kau yang bawa dalil Yesus Yohanes mati 19 diracun. Itu di dalam ayat Mazmur 30 tadi. penggenapannya. Baca Yohanes Selesai kita, 19 ayat Robert. 30 dong. Selesai kita, Robert. Nggak ada lagi. Oh, selesai Yesus sih. ternyata mati diracun. Penggenapannya Tidak ada di mati dalam diracun. Mana penggenapannya? Nubuatan Loh, itu. kan saya tanya. Yesus Itu dibunuh nubuatan. tidak? Yesus dibunuh tidak? Yesus mati. Dibunuh tidak? Dia dibunuh. Dibunuh. Nah, penggenapannya di dalam Mazmur 69 dia diracun tidak? Tidak. Loh, jadi penggenapan Mazmur 69 Oh, kedua itu enggak. apa? Betul, dia diracun. Betul. Selesai. Tuhan ke ente tuh mati diracun. Sejak kapan mati diracun? Lo memang mati diracun. Baca Yohanes, coba. Baca Yohanes 10 ayat 17 18 tadi. Mana aja kau. Udahlah. Ya, gini. Robert. Kau- Tuhan kamu mati diracun. Coba tadi baca Yohanes 19 ayat 30 yang tadi kau baca. Yang tadi kau dalilkan. Ya Coba udah, baca. di situ katanya supaya tergenapi di dalam kitab suci aku haus. Sebentar, Yohanes 19 ayat 30 tadi. Coba baca yang tadi. Sesudah kau baca. Yesus mati, sesudah Yesus Baca, meminum anggur asam itu, berkatalah ia, selesai sudah, ia menyerahkan Sudah nyawanya. selesai. Ya, Artinya dia menyerahkan semua yang nyawanya, dinubuatkan, oke? Dia menyerahkan nyawanya. artinya semua yang sudah dinubuatkan, dia sudah menggenapi, termasuk meminum nubuatannya anggur di kan? mana? Pernyataannya Nubuatannya di mana? Nubuatannya Tadi, di mana? nah Mazmur 69 ayat 22 kan? Nah, Mazmur 69:22 itu dia diracun tidak? Iya, saya sudah bilang. Tetapi bukan karena racun, tetapi karena dia tahu bahwa penggenapan nubuatan 1 itu Tesalonika sudah 2:15. selesai. 1 Tesalonika Jelas, 2:15. maka dia 1 mengatakan Tesalonika. lalu menundukkan Robert, 1 kepalanya Tesalonika dan dia dibunuh tidak? menyerahkan 1 nyawanya. Tesalonika. Itu jelas, itulah Tuhan kami. 1 Dia Tesalonika, memberikan dia nyawanya dibunuh tidak Tuhan untuk kamu? mengambilnya kembali. Gantian dong, gantian doi. Dia buktinya dia Gantian mati, bicara. bangkit dan terangkat. Gantian bicara, gantian. 1 Nah, Tesalonika tiba-tiba saya di mute sih. Gantian. Satu Itu Tesalonika pernyataan. 2. Mereka Makanya mencoba dengarkan. membunuh dia tapi dia tidak mati. Ya udah. Kalau nggak mau bergantian gue turunkan. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yohanes 19:30 dari 28 kita baca, Yesus menubuatkan menggenapi nubuatan yang ada di dalam Mazmur 69 dari ayat 22. Ketika Yesus mengatakan aku haus, dia dikasih apa? Dikasih anggur asam, dicampur racun. 1 Tesalonika Yesus dibunuh. Satu Nah. Tesalonika Yesus dibunuh. Bunda Dengan Nora, cara apa? Minum anggur. Bunda Nora, sebenarnya sederhana, ini nggak perlu diperlebar. Penyebab Yesus mati itu apa? Itu aja. Iya, Itu aja. sudah minum anggur asam. Kalau dia nggak mau menjawab racun, berarti apa penyebabnya? Digebukin gitu, ditombak. Kalau dia bilang menyerahkan nyawanya, tidak ada orang lain yang terlibat, berarti dia bunuh diri. Itu aja gampang kok. Bunuh diri ke dia kalau dia nyerahin nyawanya. Bagaimana ceritanya orang menyerahkan nyawa gitu loh. Itu satu ya, itu nggak masuk akal loh menyerahkan nyawa. Berarti kalau tidak ada tentara Romawi terlibat, Yesus sendiri naik disalib, terus ngikat tangannya, dia sendiri ya minum,
nggak ada orang lain berarti budir kan gitu. Tapi di sini kan ada pelaku. Ada tentara Romawi sebagai algojo. Ada juga yang mencucukkan ke mulutnya minum anggur asam. Nah, kalau di situ zaman dulu ada forensik, bisa diteliti itu. Oh, penyebab kematiannya adalah ini. Kan itu. Tapi karena tidak ada forensik, di situ jelas Yohanes 19:30 setelah meminum anggur asam itu, ia menundukkan kepalanya dan selesai. Jadi secara forensik kalimat, dan ini kita meneliti atau menelaah forensik per kalimat karena tidak mungkin ada lagi jasad untuk di forensik, gitu ya. Artinya apa? Ia minum selesai, kan jelas di sana. Ini kalau di pengadilan gampang ini, gampang. Ada 3 metode yang dipakai kan sesuai data yang ada. Penyebabnya dia minum anggur asam kah? Atau karena ada yang nyiksa kah? Ditombak lambungnya? Atau karena dia keikat? Atau seperti apa? Kalau menyerahkan nyawa itu kayaknya nggak logis. Menyerahkan nyawa itu nggak logis. Saya belum pernah mendengarkan orang bunuh diri itu menyerahkan nyawa. Ini bahasa-bahasa yang sulit untuk dicerna kan begitu. Ini bahasa doktrin. Itu sih kira-kira dari saya, jadi jangan diperlebar kalau ada orang-orang kayak Ini gini. saya bacakan satu dalil lagi ya, Ya. Bang Andi ya. Coba buka di bawah ya, Yeremia 23 nomor 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Nah itu, juru bicaranya itu siapa? Apakah Yesus? Karena Yesus yang asli itu tidak ada. Gak usah terlalu jauh Bunda, pakai itu Yohanes 19:30 aja udah. Itu aja udah dipakai, gak usah pakai referensi lain gitu. Kan Tapi udah ini jelas memang- kok itu. Udah jelas banget Bunda. Ada algojo, ada pelaku tentara Romawi itu. Itu kan ya, ditangkap, diludahi, dibuka pakaiannya, itu jelas datanya. Dibawa ke salib, diikat, diikat tangannya, dipaku, kan gitu. Itu kan seperti foto. Ya kita ikuti aja yang itu supaya nggak ada penistaan toh. Nah pertanyaannya loh, ini minum racun ya, anggur asam ini beracun apa enggak? Tapi menurut informasi anggur asam itu beracun. Terserah dia, mereka pilih gitu loh. Penyebab kematiannya adalah minum anggur atau yang digebukin. Ini fakta. Yang jelas Yesus mengeluarkan darah banyak di tiang salib karena ditombak lambungnya kan gitu. Tangannya dipaku. Kira-kira kalau tangan dibolongin itu ada darah keluar nggak? Ada nggak? Benar. Pasti ada gitu loh. Jadi tinggal diteliti aja mau pilih yang mana. Kalau dia pilih menyerahkan nyawa, berarti bunuh diri. Kalau dia bunuh diri, apa fungsi tentara Romawi di situ? Kan itu kira-kira dari saya. Makasih. Jadi kalau memang nubuatan ada di dalam Mazmur 69 yang digenapi, berarti betul dia makan racun dan diberi anggur asam. Nubuatan itu betul. Betul sekali. Nah, masalahnya sekarang Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Nggak ada selain daripada Bapaknya. Terus di dalam 1 Tesalonika Yesus dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dengan cara apa dibunuh? Penggenapannya ada di dalam Mazmur 69. Diracun. Kalau memang Yesus mati diracun, yang disalibkan itu mati diracun, berarti konteks penebusan dosa itu bukan karena dia mati disalib, tetapi mati diracun. Harusnya simbolnya bukan salib, tapi simbol racun. Selamat malam, Rekon. Halo, Nalendra.
Ya, agama apa Bang Nekon? Rekon. Protestan. Silakan open cam di sini. Ya, Nalendra, halo Bang. Agama apa Bang? Ya, silakan Bang. Open kamera Bang. Bang Zuma udah monitor Bang. Saya kasih contoh sebelum on cam ya. Dulu ada kasus Mirna, itu tersangkanya dulu Jessica Wongso. Untuk mengetahui penyebab kematian almarhum Mirna, itu harus diotopsi. Jelas di dalam tubuhnya ditemukan sebagian racun. Itu yang mematikan dia. Nah sekarang ini kita mau otopsi nggak bisa. Yang kita otopsi, yang kita analisa adalah data yang tertulis. Jelas kok, mudah kok itu sebenarnya. Itu teman-teman ya, penyebab kematiannya apa? Ini tanda tanya, Yesus mati diracunkah? Itu tanda tanya, pertanyaan. Ini bukan statement. Penyebab kematian, silakan teman-teman Kristen naik. Kira-kira Tuhan Anda itu penyebab kematiannya apa? Itu kira-kira pertanyaannya, silakan. Ya, halo Bang Rekon, silakan buka kamera. Kita di sini harus pakai buka kamera ya. Karena tidak boleh diskusi tidak membuka kamera di sini. Kalau Bang Handi, beliau bukan sebagai narasumber, jadi nggak perlu buka kamera. Silakan Bang. Puas sekali saya sama si Robert tadi. Puas banget aku Bang Handi, jujur. Makanya sengaja tadi aku naikkan. Robert itu suruh hadapi Edis aja dulu, suruh konsolidasi dulu sesama Kristen lah. Apa masalahmu sama Edis, selesaiin dulu lah. Sesama Kristen kok saling bongkar rahasia. Kamu memalukan, gak usah diskusi dulu lah sama Muslim. Kelarin dulu urusanmu itu loh. Saling tuduh menuduh, saling fitnah-fitnah gitu. Itu dulu lah. Bang Rekon, dibuka dulu kameranya Bang. Aduh. Di sini banyak kali yang minta naik ini. Kita jadi tidak tahu mana yang Kristen, mana yang Islam ini semua. Ini ada berapa yang minta naik ini? Muslim kayak. Enggak, dia Kristen katanya. Bang Rekon, halo. Meris dulu, Meris duluan. Abang mau naik ke sini mau diskusi atau bukan, Bang? Diskusi. Kalau diskusi di sini peraturan buka kamera, Bang. Kalau Abang nggak mau buka kamera, kami turunkan. Ntar dulu, kalau dia nggak buka saya mau nanya dulu. Kalau kamu Kristen bro, penyebab Yesus mati itu apa bro? Penyebab Yesus mati karena ulah kita. Oh kau yang bunuh dia, ya udah cukup. Ini aku nih bagus ini, dia yang bunuh Yesus mati, gitu ya. Udah ya, cukup ya. Termasuk kamu Bang Hendy. Lo kenapa lo nuduh gua? Ada aja lo nuduh gua yang bunuh Tuhan lo. Kacau lo. Kok kacau kali kau, saya belum lahir waktu itu. Benar. Kalau saya belum lahir. Belum lahir pun, makanya itu artinya ada penebusan itu, penebusan. Saya nggak nanya penebusan, penyebabnya dia mati apa? Dia penyebabnya mati disalibkan di Via Dolorosa atau Golgota dalam bahasa Bataknya. Jadi dia mati di tiang salib karena dia apa? Ya? Disakiti gitu. Ya memang yang jelas dia disakiti, dia dibunuh dan disiksa. Wah, tersiksa itu Bang, tersiksa itu. Tersiksa, tapi itu demi penyelamatan. Saya nggak nanya deminya, jadi penyebabnya, penyebabnya Yesus mati. Jadi kesimpulannya menurut Anda penyebab Yesus mati karena disiksa gitu ya? Oke? Memang melebihi dari kata disiksa juga. Oke, melebihi kata disiksa. Dibuat apa namanya itu, asam kan gitu. Kenapa? Wah, ngakui dia minum asam. Udah ngakui Bunda, minum asam. Anggur asam mengakui juga dia. Minum asam baru disiksa gitu ya. Di sana dia bukan bunuh diri. Bukan bunuh diri. Udah daripada orang Yahudi. Kan? Jadi ada dua macam ya. Minum anggur asam kemudian disiksa. Oke, cukup ya. Nah, cukup. Rekonsiliasi, jangan kau malukan umat Kristiani dari kau. Loh, jangan bilang kayak begitu lah Bang. Ini Bang Sepon nggak boleh bilang gitu. Bikin malu itu Bang Andi, itu bikin malu umat Kristen itu Bang. Oh. Bang Sepon ini Kristen ya?
Iya, Bang. Bang Seven itu agamanya apa? Kristen dia, Kristen. Si Seven ini Kristen, Bang Butar namanya. Aku lo nggak punya itu. Jangan Turun nggak terlalu turun cepat. ilmu kau. Jangan terlalu Di cepat sini buka kamu. kamera. Kalau nggak buka kamera saya turunkan. Jangan terlalu cepat, artinya membuat suatu keputusan, jangan membuat malu. Saya sebenarnya tidak yang artinya serius. Ya, shalom, untuk shalom. menghadapi orang ini. Ya udah Bu Ya, Nora, salam. karena dia oke, Halo. Bu Nora yang hadapi. Pertanyaannya Ya. sekarang sebelum ke Bu Nora, ya diam dulu yang lain, udah cukup. Cukup ya, saya turunkan. Bu Ya. Nora sama yang on cam ini saja. Bang Seven, Topiknya ayo, Bang, buka kamera. Pak Yans, topiknya adalah penyebab Yesus mati itu apa? Silakan berdua. Ya, Bertiga. Ya, saya yang jawab ya. boleh silakan. Penyebabnya itu sesuai dengan firman Tuhan aja dalam Alkitab. Tapi saya mau tanya dulu, apakah Anda meyakinkan bahwa Yesus itu mati diracun? Iya, dia mati Pak. Silakan penyebabnya Berarti Pak. Anda Diterangin yakin aja, bahwa Pak. Yesus mati toh? Iya, ada memang mati Pak, ada. Begitu. Berarti yang mana pembohong, kitabmu atau kitabku? Belum. Apa sih? Penyebabnya apa mati itu Pak? dia. Kitabmu Penyebabnya bilang apa? tidak mati. Kitabmu bilang tidak mati. Woi, penyebabnya mati apa? Woi. Kan kitabmu bilang tidak mati. Kau bilang sendiri sini mati. Ada yang mana mati yang benar? Pak. Kitab saya Yang mana yang mengatakan pembohong? ada yang mati Pak. Yang mati Mana itu disuruh. pembohong? Ayo, Kita Seven, berarti jangan, pembohong. Peringatan Bang Seven. Jangan merokok. Aduh, jangan merokok Bang. Peringatan. Oh, saya tidak merokok. Saya tidak merokok. Bukan kau Bang ah. Seven. Nah, sekarang saya turun Bang Juma udah ada. Saya titip Di sini aja pertanyaan. merokok. Di sini aja ya. Saya tanya kamu tadi, apa kamu yakin bahwa Yesus itu mati? Mati Pak, mati terkutuk Pak, ada. Tapi kitabmu bilang tidak mati. Ada yang mana mati yang Pak. benar? Di Al-Qur'an ada yang mati Pak. Yang mana yang benar? yang mati. Ya, pengganti Nabi Isa yang mati Pak. Oh Ya. tidak, ikan di sini kan Yesus mati. Ya. Cocok Mi, pengganti Nabi Isa itu Yesus. Sementara dalam kitabmu bilang tidak mati. Berarti yang mana yang mati pembohong? penggantinya Nabi Isa. Satu tema aja. Yang mana yang Bang Seven. pembohong? Penggantinya Nabi Isa yang Oh berarti mati. pembohong. Masa 700 tahun kemudian baru bilang ada penggantinya? Nggak mungkin lah. Sebelum Anda ada kalian, sebelum ada kalian datang, itu sudah jelas Yesus mati begitu. Yesus Nanti sendiri tiba-tiba mengatakan. kalian datang baru bilang penggantinya diserupakan. Lucu Ini orang deh. punya telinga enggak ini? Kalau nggak ada telinganya lemparkan aja ke neraka. Ngapain dipertahankan kalau nggak ada telinganya? Cuman punya mulut, nggak mau mendengar orang. Sudah tua padahal sudah mau mati 4 hari lagi. Nggak mau berhenti mulutnya bicara. 2 kali lonceng lagi dia. Ini juga kau bisa mati. Tidak ada setelah umur kalau mati, tidak ada lah. Ya tapi gayamu itu kau mendengar dulu orang juga bicara, bos. Ya saya bicara juga, sama-sama bicara. Ya bicara Tapi silakan. gantian bosku biar kau waras. Mas kau gila terus sampai kau mati gimana sih? Memang ada penyaliban, ada pembunuhan. Dan Yesus mengatakan di Yohanes 10, aku tidak akan bisa ada yang membunuh, tidak ada yang bisa membunuh aku. Nah, lalu yang dibunuh betul kata guru saya tadi, 1 Tesalonika 2:15. Lalu yang dibunuh oleh tentara Yahudi itu siapa rupanya? Ya penggantinya, pengganti daripada utusan Tuhan tersebut. Itu aja kok repot. Gak perlu kalian itu marah, gak perlu sensi. Intinya Yesus diracun, mati, bangkit hari ketiga untuk jadi Tuhan, udah selesai. Cuman sepelenya. Mulai sekarang kamu berpikir Yesusnya itu mati bukan karena ngegantung di pohon, enggak. Yesus itu mati karena diracun. Diracun di atas salib. Makanya matinya di salib. Maksudnya matinya di salib itu matinya seperti kalau saya mengatakan matinya di ranjang. Tapi dia matinya di salib. Artinya mati di atas pohon berbentuk cross. Gitu. Itu aja kok repot. Ayo bantah. Tesalonika itu loh Bang. Ya, Baru tahu aku. 1 Tesalonika itu. Baru tahu aku Kok? Bang. tahu dari mana? Dari abang lah. Kapan? Tadi ada. Memang pas sekali waktu
waktu dihantam, waktu dia bilang menyerahkan nyawanya itu, aku sedikit agak, ini bagaimana nih? Pas waktu abang kasih data itu, oh sudahlah cocok, hantamlah ini. Betul ini. Asik. Ada yang dibunuh, ada yang tidak bisa dibunuh. Yang tidak bisa dibunuh itu ya Nabi Isa. Jadi memang ada dua Yesus di Bible itu minimal. Ada dua Yesus. Ada yang tidak bisa dibunuh, yaitu Nabi Isa. Ada yang bisa dibunuh, yaitu penggantinya. Yang mereka sembah penggantinya gitu. Yeremia itu siapa tuh? Yang Ya minum itu. racun. Jadi kalau kita berbicara bahasa Ibrani, nabi itu adalah juru bicara. Siapa juru bicaranya tentara Romawi? Pada saat menemukan Yesus, pada saat mengajarkan tentang Yesus, di mana tempat persembunyian Yesus dan seterusnya. Nah, kefasikan sudah menyebar ke seluruh negeri. Kefasikan siapa? Kefasikannya Yudas. Itu makanya dia kena racun. Kan nubuatannya untuk nabi atau pemimpi atau pengajar atau juru bicara orang-orang Israel. Ya itu dia, Yudas. Itu Yudas. Tapi yang satu inti. Tesalonika itu pas itu datanya. Iyalah. Kalau racun itu Bang Joma, kalau Siap. racun itu tidak menunggu hari, tapi menunggu detik, menit, nggak sampai sejam selesai kalau racun itu. Ya itulah faktanya kan. Orang disalib itu sampai berhari-hari belum tentu mati. Nah ini ada orang kok katanya sudah diberi kekuatan sama Tuhan, kok tiba-tiba mati. Jadi yang datang diberi kekuatan itu maksudnya kekuatan untuk terangkat ke langit, karena berada pada posisi kehidupan yang berbeda dengan bumi. Makanya diberi kekuatan. Gitu. Kita sapa dulu. Jadi Erwin? mantap kali kan 1 Tesalonika 2 itu. Nendang kali. Itu bah. Pas sekali tuh. Penggenapan di dalam Mazmur. Penggenapan di dalam Mazmur bahwa menggenapi 9. Yesus palsu menggenapi minum racun. Yes. Minum racun. Minum racun. Bukan karena tersalib, tapi karena minum racun. Minum racun. Dan di situ dikatakan dia minum Anggur asam. urat asam. Asam urat. Asam urat. Matilah dia. Hah? Mati dia, mati. Terus ceritanya tuh yang di Matius 27 nomor 48-49. Kan di situ jelas tuh. Iya kan? Jangan kau beri dia minum anggur, jangan. Kita mau melihat apakah Elia datang menyelamatkan dia. Jangan kau bunuh dia. Maksudnya jangan kau kasih minum. Jangan kau kasih minum anggur itu. Artinya orang-orang tahu anggur ini sudah bercampur dengan racun. Itu dia. Bunga karang. Bunga karang itu ya racun itu. Begitu saudara-saudara. Jadi saudara kami Kristen, Yesus itu mati di salib. Itu nggak salah. Tetapi matinya bukan karena tersalib. Bukan salib yang membunuhnya, tetapi yang membunuhnya adalah anggur asam. Jadi kalau bisa gereja-gereja kalian itu menaranya ganti jadi botol racun. Ya salib. Tato-tato kalian bentuk salib itu ganti jadi botol racun. Baygon bagus, baygon. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Yohanes 19:30, 31, 32, 33. Itu datanya. Saya buka camp. Yohanes 19:30. Yohanes 19. 30 sampai 33. Ya, Halo, saya Bro. buka. Bronson Islam. Bronson Ya, kakak. Kristen. Ya, Kristen. Ya, AKBP. buka kameranya, Bang. Buka kameranya. Saya sudah undang itu. Langsung ya. Kalau Harus, di Bang. Makassar ini Siap.
Berongsong ini makanan kesukaan saya ini. Namanya Oh, ini. gitu cuma, jangan gitu cuma. Anda Iya, jangan di- ngomong cuma. Oh enggak, di Makassar ada kue namanya broncong, itu makanan kesukaan saya. Roncong, Hah? bukan berondong. Broncong. Yohanes 16 berapa ya? Yohanes Yohanes 19:30. Yohanes 19 berapa? 30. Dari 28 sampai 30. Ini kita Oke. on cap ya. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, dia berkata, berkatalah ia sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan Lalu menyerahkan nyawanya. Pada hari oke. berarti ya. Mana ada tulis mana ada tulis itu? Oh, buka karang. Buka karang. Bunga karang. Sahabat Aris, thank you Bang. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka menyucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam Bunga karang. pada sebatang. Ya, bukan bunga karang. Mana buktinya bunga karang ini racun? Kasih Mana lihat tulis? Dinda, kasih lihat, buka kameramu, buka, bacakan dia. Bukakan di Google bunga karang. Ayo, tunggu. Dibukain tuh. Biar tahu asa tuh, biar baca di Ini sana. pendeta ini umur berapa ini? Sudah berapa itu? 207. Lebih tua dari Yesus. Silakan Assalamualaikum. Dena. Waalaikumsalam, Broncong. Oh, bukan dia bang ini. Kau ngomong kau cuma, kau jangan bilang bagus buat namaku. Nanti namamu kau buat apa, Bro? kau marah. Udah sebentar dulu bang. Iya, Bunga jangan karang gitu. itu seperti karang lunak. Nih, misal alitoa mengandung Oh, senyawa mematikan. Nih, Ah. bunga karang. apa tuh? Jenama. Bunga karang beracun. Ini bukan bunga karang beracun. Oh, Mama ternyata bunga karang itu beracun. Mereka cucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur. Berarti ini buatan biasa loh. Terus Ini kenapa dia buatan biasa. kenapa bisa mati kalau nggak ada campuran racunnya? Iya. Kenapa? Ini perbuatan biasa pada masa itu. Masa mereka sudah sediakan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam? Itu untuk membunuh Ini- Yesus supaya mempercepat kematiannya. Ini perbuatan biasa pada zaman dulu, pada zaman itu. Iya memang, makanya Anda baca Matius 27 nomor 49. Yang lainnya melarang kemudian untuk memberikan minuman itu karena mereka tahu itu beracun. Ini Broncong ini kenapa merokok sih? Diam kau cuma. Jadi jadi ini yang mati ini Yesus atau tidak? Mati Matius dia, 27 apa? mati karena racun. Matius 27. Udah mulai sekarang kalian ajarkan di gereja ternyata Yesus itu matinya karena racun. Udah. Titik. Ya kenapa kalau mati minum anggur asam bunga karang? Ya keracunan dia mati. Dalam Sumbing dia ngomong sumbing. Diam, oke, Broncong. kalau dia racun sudah mati, gimana bisa Kancian. hidup? Gimana bisa hidup kembali pada hari minggunya? Pada hari ketiganya, Matius 28. Ini apa dibilang sama anak pendeta ini? Lari-lari kemana dia punya pembahasan ini? Setelah hari Sabtu lewat menjelang langsirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menungguk ke kubur. Kemudian mereka jumpa Yesus. Maka Yesus kata kepada mereka,
Jangan takut, pergilah kata kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Pak, nggak nyambung. Dia sudah hidup kembali. Ya, Kalau setelah sudah diracun. Ada. Gimana dia bisa hidup? Hidup kembali. Ini sekarang gini loh. Itu tema Yesus mati diracun. Itu di data Yohanes 19 nomor 28. Itu Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab suci. Aku haus. Betul tidak? Ya, batu haus. Nah, itu kan ada di dalam Mazmur 69 nomor 22. Coba Bapak baca. Ya, tapi tidak bilang dia mati. Baca aja dulu. diracun. Bapak baca aja dulu. Tidak bilang dia mati diracun. Baca dulu. Baca. Mati diracun adalah Bapak baca dulu. Halusinasi Anda. Oke. Baca. Nah, baca. Kan? Ya Allah. Lupa lah. Tadi Mas. kan bercakap. Mazmur, oke. Makanya dengarkan Mazmur 69 nomor 22. Itu menggenapi nubuatan ada di dalam Mazmur. Mazmur, aku haus, itu saja. Lah, baca dulu, Pak. Oke, Mazmur. Lama-lama aku racun juga ini. Mazmur 69. Nanti disembah juga sama Kristen kalau ini racun. Mazmur 69 nomor 22. Coba. Baca. (69) 22. Dapat, Pak? Ya, dia belum keluar nih. Dia punya line lambat nih. 69. Oke, biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat. Mazmur 69, 22, Iya. 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Oke. Siapa yang minum anggur racun di situ, siapa? Engkau celaka. Siapa yang minum racun di situ? Untuk Siapa yang minum racun di situ? Oke. Yesus minum racun. Nah, udah selesai. Udah selesai. Jadi apa masalahnya? Apa masalahnya dengan? Berarti Yesus mati, betul? Mati karena Yesus mati, betul? Betul, tapi matinya karena berarti Quran bohong, betul? Matinya karena Diracun. Quran bohong, betul? Diracun. Quran bilang dia tidak mati. Kenapa Quran bilang dia tidak mati? Yang tidak mati Nabi Isa, bukan Yesus. Yesus mati, Nabi Isa enggak. Kan harus ada mati satu. Kan harus ada penggantinya. Bagaimana saudaraku baca Allah? Bukan Yesus yang mati di salib tuh. Nabi Isa tidak mati di salib, yang mati di salib Yesus. Sudah selesai. Oh, yang mati itu Yesus, bukan Ya. Nabi Isa. Bukan, Nabi Isa enggak mati, yang mati Yesus. Jadi Pengganti. Nabi Isa di mana sekarang? Nabi Isa kan terangkat ke langit. Jadi dia Tuhan. Kok jadi Tuhan? Habis? Kok jadi Tuhan? Apa ada aja ini? Jadi intinya Yesus Anda sudah akui pengganti Nabi Isa yang mati karena diracun. Berarti Yesus mati karena diracun, bukan karena disalib. Dia mati di salib dan diracun. Dua-duanya. Makanya Dia tidak makanya disalib. Al-Quran bantah.
Dibantah, mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalib, mereka tidak meracunnya Mereka dan tidak tidak membunuh. menyalibnya. Di sini bilang mereka membunuh dengan racun. Yang dibunuh itu penggantinya Nabi Isa, yaitu Yesus. Yang diserupakan dengan Nabi Isa, Yesus. Pengganti Yes, Nabi Isa. diserupakan dengan Nabi Isa, itulah Yesus. Berarti kalian menyembah kan? Menyembah orang yang Saya mati tanya diracun. lu. Dia mati. Untung di Nanora mualaf. Coba tidak. Orang diracun dituhankan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita Waduh, bukan tuhankan dia. Allah yang menuhankan Yesus. mati Mija. Balas ya Allah yang menuhankan Yesus. Tuhan menuhankan Yesus katanya mati. Allah yang menuhankan Yesus. Baca Mati. Ibrani. Mati Mija. Baca Ibrani 1 ayat 6. Bentar Pak. Masalah generasi. Pak Pendeta sebentar. Ya Bang Musadi. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma, Bunda Nora. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Tadi Ya, dia ini minta. sebenarnya simpel aja nih, Bunda Nora sama Bang Zuma. Sebenarnya nih kalau dari pihak Kristen ini mereka membaca kitab mereka ulang. Membaca kitab mereka ulang dari awal sampai akhir. Saya pikir tadi dia seperti urgent sekali mau minta naik. Saya pikir ada yang mau disampaikan. Seperti ada Ternyata mau ngajarin kita. Nggak tahu, janganlah kayak gitu saudara kita yang muslim. Baik. Berani baca Ibrani 1 ayat 6. Masih hidup orang ini. Kupikir sudah mati, masih Ya hidup. kenapa? Masih hidup. Yesus jadi Tuhan bukan kerana diracun atau tidak diracun. Dia memang Allah, anak Allah. Udah Pak Pendeta. Intinya Yesus mati itu diracun, bukan karena tersalib. Nah, jadi Ya, berarti apa masalahnya? penyaliban, berarti konteks penebusan dosa itu Yesus mati bukan karena tersalib tapi karena diracun. Jadi simbol kalian cocok itu simbolnya adalah racun, bukan salib. Iya, botol sergen atau apakah? Ya apa masalahnya? Bilanglah masalahnya. Masalahnya jangan menyembah dia mati untuk kita. Jangan Mati menyembah Tuhan yang mati diracun, Pak Pendeta. Itu masalahnya. Yang penting dia bisa hidup kembali. Berarti semua manusia pun boleh hidup kembali. Paham tidak? Tidak. Ya, kalau mati tidak hidup kembali itu tidak. Kenapa diturunkan? Aku mau suruh dia ngomong gini sebelum dia turun. Aku akan lawan. Aku akan lawan. Halo Bang. Aku akan lawan. Mirip soalnya matanya. Pak Pendeta, coba anak pendeta. Tapi gimana lah? Kasihan kali memang yang dia naik. Oke. Ya, Tian sebentar ya. Kristen ya Tian ya. Ya. Oke. Ya, ya, silakan anak pendeta. Sebelum lonceng gereja di lagi. Ini temanya apa nih Bang? Ya, sebentar dulu. Ya, oke, silakan Bang. Tadi Coba bilang, dia mau aku tanya akan saya, lawan. Coba abang bilang, aku akan lawan. Aku akan lawan apa? 3 kali bang. Aku akan lawan. Aku akan lawan. Aku akan lawan. Apa? Lawan apa? Abang bilang gitu. Coba Kamu cuma bilang dia mati, boleh hidup kembali? Tidak dibilang. Masih di situ. Aku akan lawan, bilang gitu. Aku akan lawan siapa? Ya udah selesai. Cuman itu aja. Hah? Di sini aja Pak Pendeta ya, masih di mute ya. Ya silakan, Tian. Dari Kristen ya. Apa pertanyaannya Bu? Bukan pertanyaannya. Mohon jangan merokok ya. Ya aman. Yesus mati diracun. Oke Bang, saya izin turun ya Bang ya. Saya pantau di bawah aja Bang. Mau kemana? Ini saya akan lawan ditinggalkan di sini. Pak Pendeta, kamu mau menemani Bang Zuma kan?
silakan deh. Pertanyaannya nih, apakah Yesus mati diracun? Silakan. Tidak. Di mana yang tertulis Yesus diracun? Yohanes 19. Secara dalil ya, di faktanya harus ada ya di mana tertulis ya. Iya. Yohanes 19 nomor 28 sampai 30. Kalau cuma mengarang, nggak bisa. Coba dibaca. Coba baca. Di mana tertulis? Yohanes 19 nomor 28 sampai 30 coba. Yohanes 19 Iya. ayat 20. 28 sampai 30. Bentar ya. Iya. Yohanes. Iya. Anak pendeta bilang, Yohanes saya 28. akan lawan. Yohanes berapa tadi? Yohanes 28. Yohanes 19. Ah, kau ini. Ayat 28. Oke. 28 sampai 30. Bilang dulu, anak pendeta, aku akan lawan. Aku mengaku, aku tidak akan lawan. Kenapa? Ada datanya. Ini saya baca nih. Iya. Ayat 28 ya. Baca. Ayat 28 saya baca ya. Iya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam Alkitab suci, aku haus. Aku haus. Nah, itu tertulis Ya. di mana? Itu tertulis Yohanes 19 ayat 28. Iya, tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Itu tertulis di mana di kitab suci ada kata aku haus. Tertulis di mana? Ya. Tindak. Yohanes di mana? 28. Iya, Yohanes itu kan 19:28. nubuatan. Ada dinubuatkan itu tentang Yesus di Mazmur 69 nomor 21. Coba. Dari mana, Bang? Ya ini yang kau sebutkan tadi barusan. Yesus sendiri Itu kan mengatakan. cuma aku haus saja. Tidak kan dikatakan itu ada harus tergenapi kan? Dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Nah, di Mazmur 69 data 21 itu yang digenapi oleh Yesus. Coba baca Mazmur 69. Mazmur 69. Ya, nomor 21. Anak pendeta coba bilang, aku akan lawan. Saya bacakan ya. Ya. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur. Tuh, yang digenapi ini tuh. Daud. Ini Iya, Daud itu, nih, Bang. Pengalaman iya, Daud. itu nubuat untuk Yesus. Makanya di Yohanes 19 nomor 28 tadi. Gitu. Lah, tadi kan Anda banyak. Inilah kalau orang idiot diajak diskusi, kita jadi pening juga dibuat. Itu Daud loh, Daud. Itu Daud. Aduh. Daud. Anak pendeta bilang dulu, aku akan lawan. Tak. Halo. Nggak Tak, mau aku dia. tak lawan. Aku terima. Aku terima kan ini mereka memberi aku makan racun. Ya, Coba si beroncong ini, coba mana tahu ada ilmunya si beroncong ini. Biar aku hadapi dulu ini. Si beroncong. Halo beroncong, buka kameramu. Oh Juma, Sumbing. Kau kenapa marah-marah? Apa nih? Datang-datang Gak kok- bagus buat namaku. Lah, aku kan bilang beroncong, emang salah? Ya, aku bilang kau Sumbing, salah rupanya. Itu bukan namaku, beda samamu. Si Jumang. Nah, kalau itu bisa. Turunin aja, Jumang. Gimana Jumang? Tuh, nah kau dibilangin sama Oten tadi ilmumu katanya. Gimana dong? Nggak malu itu? Gimana? Anak kecil bilang kau nggak ada ilmu. Saya bilang. Itu. Aku kenapa? Itu anak lonceng itu. Waduh.
Anak lonceng, kau anak lonceng. Ngajar kok broncong. Main kita. Sherlock broncong. Keren banget, Cut. Ngapain kau naik? Itu Osmi itu sumpang. Osmi itu sumpang. Tahu kok? Di perancang. Sumpang, sumbing. Turun. Taring nyuruh kau naik. Sumbing. Sumbing. Broncong turun. Sumbing. Garil mungkar pengetahuanmu. Kalian pengecut. Sumbing pengecut si Sumbing. Enggak malu. Garil pengetahuanmu. Tahu. Turun. Kalau dibilang sama bocah bilang Sumbing. Udah turunin aja. Buka kamera. Ya udah turunin mau kau mati pun enggak apa-apa. Sumbing. Buka kameramu. Buka kameramu broncong. Oke, kita buka ya Sumbing ya. Tapi kau buka maskermu ya. Udah kau buka kamera Nggak bisa lah kayak gitu. Hah? Mas kau nggak malu sama anak-anak kecil ini? Moncongmu. Anak kecil ini bilang kau nggak ada ilmu. Buka kameramu. Kalau anak kecil nggak bisa gabung ke sini. Buka. Kosong kau. Buka Aku moncongmu. kecil ada pengetahuanku, kurang ajar. Buka moncongmu. Anak lonceng kau. Weh, Hah? kau emosi. Kau emosi kau. Anak lonceng kau. Udah. Bronson, silakan. Ya. Buka kamera. Ya. Nggak usah. Udah turun aja kau, turun aja. Ya turun aja. Bangsal. Ngomong pun gak jelas kau. Bangsal. Kau anak lonceng. Jangan Dia si Sumbing. Kamu kok ya Bronson ya. Enggak, Kak. Mabuk dia, mabuk. Mabuk gimana? Udah buka kamera, kita diskusi. Udah kau buka maskermu, buang kem aku. Ya, ada Kita kau. itulah, aduh. Gak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Ya iyalah, kau mau pakai helm, mau pakai apa terserah. Kau penora diam, kau nora kau ceritamu. Mau semua kalian nggak sanggup, nggak takut aku. Kita buka Banyak omong. Bah, udah diam kau semua. Orang tua Mau tai kau. yang terus kok tangenam Iya. Berdua. orang tua tai kau. Memang kalau si Muslim song kayak gini ya si Muslim. Tahu kok? Udah turunin aja bang, si Bronson bang. Gak enak kalau kayak gitu. Kalau main personal ini gak enak, personal. Iya. Kita nih kan Anak pendeta. apa? Debat. Anak pendeta bilang dulu, aku akan lawan. Secara apa? Lagi mau tengok ini siapa yang bilang nih.